Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini dengan Pak Yusuf. Ya, seperti biasa, kita hari ini akan melanjutkan materi setelah kita kemarin PA. Materi hari ini masih tentang operasi bilangan bulat. Masih ada beberapa materi nih. Terus kita selesaikan sebelum bab 1 berakhir. Oke, sekarang kita masuk ke operasi campuran bilangan bulat, ya. Di sini ada aturannya. Kalian harus hafal dulu beberapa aturan untuk operasi campuran bilangan bulat, karena ini yang akan menjadi patokan untuk kalian mengerjakan suatu operasi campuran bilangan bulat. Untuk sebelumnya, apa sih Pak Yusuf operasi campuran itu? Nah, operasi campuran itu adalah suatu operasi dalam bilangan bulat, itu dia bercampur isinya. Kalau kalian biasanya kan kemarin hanya belajar di jumlah saja, dikurang saja, kemudian dikali saja, dibagi saja, ya kan. Nah, kalau sekarang dalam operasi ini ada penjumlahan juga, ada pengurangannya juga, atau bisa jadi penjumlahan sama pembagian, atau bisa jadi perkalian sama pengurangan, atau campuran keempatnya mungkin juga bisa. Jadi di situ ada penjumlahan, di situ ada pengurangan, di situ ada pembagian, di situ juga ada perkalian, ya. Jadi suatu operasinya dia situ sudah kompleks, ya, sudah sangat susah. Makanya untuk mengerjakannya nggak bisa sembarangan, harus ada aturan-aturannya. Nah, apa sih aturan-aturannya? Yuk kita lihat. Yang pertama adalah kerjakan operasi tanda kurung terlebih dahulu, ya. Yang kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Yang ketiga, jika ada tanda perkalian dan pembagian berbarengan dalam suatu operasi tersebut, kerjakan dari yang paling kiri. Selanjutnya, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Dan terakhir, jika ada tanda penjumlahan dan pengurangan berbarengan, kerjakan dari yang paling kiri. Nah, kalian lihat, di sini ada dari nomor 1 sampai paling 5. Dia paling kuat adalah dari yang paling atas, dari nomor 1. Jadi yang harus kita lihat, kerjakan, itu lihat di sini dulu. Adakah tanda kurung dalam operasi matematika tersebut? Kalau nggak ada, berarti kita langsung yang kedua. Adakah perkalian sama pembagian? Ya. Jika ada, terus kemudian dia berbarengan, kita bisa kerjakan dari yang paling kiri. Ya. Nah, kalau nggak ada perkalian sama pembagian, berarti kita lihat di sini, penjumlahan sama pengurangan. Ya. Jika di situ ada penjumlahan sama pengurangan berbarengan, berarti tetap kerjakan dari yang paling kiri. Nah, aturan ini contoh, kalau di sini ada tanda kurung, ada tanda perkalian, ada operasi penjumlahan. Berarti mana yang dikerjakan? Berarti dari yang paling satu, kurung dulu, baru ke perkalian, baru penjumlahan. Juga sebenarnya kalau ada pembagian sama pengurangan, berarti mana dulu? Karena yang paling atas pembagian, berarti pembagian dulu yang dikerjakan, baru pengurangan. Jadi adalah aturan mana dulu yang harus kita kerjakan dalam operasi bilangan bulat campuran. Oke, yuk kita lihat contoh pertama, biar kalian nggak bingung. Ini aturannya Pak Yusuf taruh sini ya. Oke, contoh pertama, di sini Pak Yusuf punya negatif 4 dikurangi 3 ditambah negatif 2. Sekarang kita lihat aturannya. Kerjakan operasi tanda kurung terlebih dahulu. Wah, ini ada operasi, ada tanda kurung. Ini bukan. Kalau ini angkanya yang ditanda kurung. Tapi di sini adalah operasi tanda kurung. Maksudnya operasi tanda kurung itu apa? Berarti dua angka yang dikurungin, ya, karena dia melakukan operasi. Kalau hanya sendirian, dikurunginnya ini hanya menandakan bahwa dia itu negatif 2, ya, untuk membedakan saja. Tapi kalau yang dikurungi dua angka, itu baru tanda kurung, operasi tanda kurung. Berarti ini bukan operasi tanda kurung, ya, ini hanya tanda kurung saja menandakan dia negatif 2. Berarti bukan yang nomor 1. Nomor 2, kerjakan perkalian dan pembagian. Di sini nggak ada perkalian sama pembagian, nggak ada. Berarti lanjut, kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, ya ini ada penjumlahan, ada pengurangan, atau pengurangan penjumlahan sama saja. Nah, di sini lihat kelima, jika ada tanda penjumlahan dan pengurangan berbarengan, kerjakan dari yang paling kiri. Ini ada berbarengan nih. Di sini ada pengurangan, ada penjumlahan. Ya, berarti dia sama-sama kuat. Nah, karena sama-sama kuat, kita kerjakan dari yang paling kiri. Berarti yang ini dulu.
kita kerjakan yang negatif 4 dikurang 3 dulu. Jadi nggak boleh kita kerjakan 3 ditambah negatif 2, tapi yang ini dulu, negatif 4 dikurangi 3. Ya, kita kasih tanda aja biar gampang. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Kalian jangan tulis ke samping seperti ini sama dengan sini, jangan, tapi kita ngerjainnya ke bawah. Ya, kita tulis hasilnya ke bawah, berarti sini negatif 4 dikurangi 3. Nah, ini kita rubah dulu nih karena pengurangan. Kita rubah dulu jadi penjumlahan, berarti dia berubah jadi negatif 4 ditambah negatif 3. Ya, pengurangan ini rubah jadi penjumlahan, tapi 3-nya berubah jadi negatif. Nah, baru kita kerjakan lagi tadi nih, negatif 4 ditambah negatif 3 sama-sama negatif, berarti kita jumlah 4 tambah 3 7, tandanya adalah negatif karena yang paling besar angkanya di sini negatif. Berarti sini hasilnya negatif 7. Kita tulis di bawahnya, jangan ke samping ya. Berarti di sini kita tulis negatif 7. Nah, yang ini operasi yang belum kita kerjakan, kita tulis ulang. Ya, ditambah negatif 2. Nah, sekarang jadi operasi lagi kan? Ini karena ini sudah kita kerjakan menjadi negatif 7, yang ininya kita kasih turun lagi. Berarti tinggal negatif 7 ditambah negatif 2. Di sini sama tanda, ini udah penjumlahan kan? Sama tanda, berarti kita jumlahkan. 7 tambah 2 adalah 9. Hasilnya negatif. Berarti jawabannya adalah negatif 9. Lagi ya. Jadi kalau ada tanda pengurangan sama penjumlahan berbarengan, kita kerjakan dari yang paling kiri seperti itu. Nah, kita lihat contoh kedua. Nah, di sini ada operasi kurang sama kali ya. Ini bukan kurang ya, tapi ini adalah negatif 3. Ada kurang sama kali. Nah, mana dulu yang dikerjakan? Karena operasi tanda kurung nggak ada ya, ini tadi ya, bukan tanda kurung ya. Ini hanya angka yang dikurungin. Berarti kita di sini lihat kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Nah, di sini ada perkalian nih. Berarti kita kerjakan yang ini dulu. 5 dikali negatif 3. 5 dikali negatif 3. Ini bukan negatif 5 ya, tapi 5. Karena ini kan pengurangan. Berarti positif 5 dikali negatif 3. Positif dikali negatif. Hasilnya adalah ya negatif. 5 dikali 3 adalah negatif 15. Ya, ulangin, ini kan positif 5 dikali negatif 3. Positif 5 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 15. Nah, yang 2 dikuranginya ini kita tulis lagi di sini. Ya, berarti 2 dikurangi negatif 15. Nah, ini sekarang jadi operasi pengurangan. Karena operasi pengurangan kita rubah ke penjumlahan. Ya, ini ada pengurangan ketemu negatif, berarti jadinya penjumlahan saja. 2 ditambah 15. 2 ditambah 15 adalah 17. Itu ya. Jadi kalau ada ketemu pengurangan sama perkalian, kita kerjain perkaliannya dulu. Ya, atau misalnya ketemu penjumlahan sama pembagian atau penjumlahan sama perkalian, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu seperti itu. Oke, kita lihat contoh ketiga. Nah, ini ada penjumlahan, yang ini ada pembagian. Nah, kalau di secara umum kita kerjakan pembagian dulu kan. Nah, akan tetapi penjumlahan ini operasinya dikurungin nih, kata Pak Yusuf tadi nih. Nah, ini namanya operasi tanda kurung. Jadi 2 angka yang dikasih kurungnya. Ya, kalau ini kan 1, berarti ini bukan operasi tanda kurung, ini tanda kurung saja. Nah, kalau ini operasi tanda kurung karena 2 angka yang dikurungi. Dia melakukan operasi yaitu penjumlahan. Ya. Nah, karena dia tanda kurung paling atas, berarti yang kita kerjakan ini dulu. Walaupun ditambah ya, tapi karena dia dikurungi, berarti ini adalah operasi tanda kurung. Berarti ini dulu yang kita kerjakan. Ya, 2 ditambah 7. Berapa 2 tambah 7? Ya, 9. Nah, dibagi negatif 3-nya kita tulis lagi. 9 dibagi negatif 3, positif dibagi negatif. Negatif 9 dibagi 3 adalah 3 ya. 9 dibagi negatif 3 adalah negatif 3. Ya, gitu ya. Kalau ketemu tanda kurung, berarti ini operasi yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Seperti itu.
Kita lanjut. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Di sini ada negatif 20 dibagi 3 ditambah 2, tapi di sini ada tanda kurung, dikali 2. Berarti mana dulu yang dikerjakan? Ya, betul sekali. Tanda kurung dulu yang kita kerjakan. 3 ditambah 2, hasilnya berapa? Ya, 5. Negatif 20 dibagi sama kali 2-nya kita tulis lagi ke bawah ya. Seperti ini. Ya, ingat kata Pak Yusuf. Kalian mengerjakannya harus ke bawah, nggak boleh ke pinggir. Karena nanti kalian nulisnya bisa jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. Terus dikurang 20, nggak bisa. Jadi harus sesuai posisi. 3 tambah 2 ini kan di tengah. Hasilnya juga taruh di tengah. Seperti itu. Kalau kalian ngerjakan yang sebelah kanan dulu, berarti kita hasil taruh di sebelah kanan. Ya, makanya ngerjainnya ke bawah, sisanya ditulis lagi. Nah, sini ada negatif 2 dibagi 5 dikali 2. Ada pembagian, ada perkalian. Berarti yang ini nih, kerjakan perkalian atau pembagian. Karena dia berbarengan, kerjakan dari yang paling kiri. Berarti mana dulu, bagi atau kali? Iya, dari yang paling kiri. Karena bagi sama kali sama-sama kuat, berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. Negatif 20 dibagi 5 itu negatif dibagi positif negatif, 20 bagi 5 adalah 4. Berarti negatif 20 dibagi 5 adalah negatif 4. Oke, sekarang kali 2-nya kita tulis lagi. Berarti negatif 4 dikali 2 adalah hasilnya negatif 8. Mana? Sampai sini gampang ya, saya kira ya. Oke, mudah-mudahan kalian sampai sini udah mulai ngerti. Asal kalian ikuti aturan ini, kalian akan mudah mengerjakannya ya. Oke, sekarang kita lihat yang contoh kelima. Di sini ada 2 dikali negatif 3 dikurungi, kemudian ditambah 4 dikurangi 1 dikasih kurung juga, kemudian dikali 5. Ya. Nah, ini tanda kurungnya ada 2, berarti sama nih kayak begini. Jika dia ada tanda kurung, operasi yang sama kan, tanda kurung berbarengan, berarti tetap kita kerjakan dari yang paling kiri. Jadi yang ini dulu, jangan yang ini dulu. Walaupun sama-sama tanda kurung ya, tapi kalau ada sama-sama berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. 2 dikali negatif 3 adalah negatif 6, betul. Sisanya kita tulis lagi ya, ditambah 4 kurang 1 dikurungi dikali 5. Nah, sekarang mana yang kita kerjakan? Ini, karena dia tanda kurung. 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 adalah ya 3. Yang sisanya kita tulis lagi negatif 6 dikali 5. Mana yang kita kerjakan? Hati-hati, jangan langsung kita kerjakan sini. Lihat, ada tambah, ada kali. Mana yang kita kerjakan? Iya, perkalian. Kerjakannya jadi santai aja. Ada tambah, ada kali, berarti kali yang kita kerjakan. 3 dikali 5 adalah 15. Ini kita tulis lagi. Negatif 6 ditambah 15. Beda tanda, berarti dikurangi. 15 kurang 6 adalah 9. Yang paling besar positif, berarti hasilnya positif 9. Gimana? Gampang ya? Kalau ada tanda kurung 2, berarti kita kerjakan dari yang paling kiri. Mau ada 3 juga berarti tanda yang paling kiri yang kita kerjakan. Oke, sekarang kita lihat contoh ke terakhir, yang itu ke yang ke-6. Di sini ada pengurangan 4 kurang negatif 6, ada perkalian, kemudian ada tanda kurung, kemudian ada pembagian lagi. Ya, kita sesuai aturan, berarti tanda kurung dulu yang kita kerjakan. 3 tambah 1 adalah 4. Ya, kita tulis lagi soal sisanya. 4 dikurangi 6, 4 dikurangi negatif 6 sama negatif 8 kita tulis lagi. Ada kurang, ada kali, ada bagi. Mana dulu yang kerjakan? Ya, kali sama bagi yang kita kerjakan. Kalau dia sama-sama kali sama bagi, berarti yang mana dulu yang kerjakan? Dari yang paling kiri. Ya, ulangin. Ada kurang, ada kali sama bagi. Kan kali sama bagi ini sama-sama kuat. Ya, jadi kalian kerjakan dari yang paling kiri. Yang mana? Yang paling kiri itu yang kali. Berarti yang kali kita kerjakan. Negatif 6 dikali 4.
Negatif dikali positif negatif, 6 dikali 4, 24. Berarti hasilnya negatif 24. Ini kita tulis lagi ke bawah. 4 dikurang negatif 24 dibagi 8. Ada kurang sekarang sama ada bagi. Berarti yang mana yang dikerjakan? Iya, yang pembagian. Negatif 24 dibagi negatif 8. Negatif dibagi negatif adalah positif. 24 dibagi 8 hasilnya ya 3. Sehingga ini kita tulis lagi. 4 dikurang 3. Berapa 4 dikurang 3? Ya, betul sekali. Hasilnya 1. Ya, gimana untuk materi hari ini? Jadi kalian harus berpaku sama ini nih aturannya ya. Dari tanda kurung dulu, kemudian perkalian pembagian, kemudian baru penjumlahan sama pengurangan. Dengan catatan, kalau dia ada yang sama kuat, kerjakan dari yang paling kiri. Gimana? Gampang ya? Kalau kalian masih bingung, seperti biasa, kalian boleh ulangi video ini dari awal agar kalian mengerti. Nah, jika kalian sudah mengerti, yuk kita lakukan latihannya ada di grup WhatsApp. Oke, mungkin segitu saja dari Pak Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.